kita sudah sampai di video yang terakhir untuk materi KD7 lingkaran. Ibu berharap bahwa kalian masih tetap semangat untuk belajar matematika dari rumah. Bagian yang keempat dari KD7 tentang lingkaran ini yaitu garis singgung lingkaran. Tujuan pembelajarannya bahwa setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat memahami pengertian garis singgung, menghitung panjang garis singgung lingkaran, dan yang terakhir adalah menghitung panjang garis singgung persekutuan dari dua lingkaran. Bagian yang pertama, pengertian garis singgung lingkaran. Coba perhatikan dengan cermat gambar berikut ini. Di sini disajikan ada garis singgung lingkaran dan ada bukan garis singgung lingkaran. Perhatikan, kalau garis M ini memotong lingkaran O di satu titik, yaitu titik A, kemudian jari-jari lingkaran ini dia tegak lurus dengan garis M, dan kemudian garis M disebut dengan garis singgung lingkaran. Maka M ini adalah garis singgung lingkaran. Nah, tetapi kalau dia garis M ini dia memotong lingkaran di dua titik, maka garis ini bukan merupakan garis singgung lingkaran. Yang berikut. Garis A memotong lingkaran O di satu titik, yaitu K. Jari-jari lingkaran tegak lurus dengan A, maka garis A ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Kalau garis A ini memotong dua titik pada lingkaran, maka ini bukan merupakan garis singgung lingkaran. Nah, dari gambar tadi kita bisa mengambil kesimpulan dengan memperhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar disajikan. Ada garis yang dia tidak melalui lingkaran, ada garis yang dia berimpitan atau berdekatan atau bersinggungan dengan lingkaran, dan ada garis yang memotong lingkaran. Nah, garis yang merupakan garis singgung lingkaran adalah gambar yang kedua, karena dia memotong di satu titik. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran pada titik singgung lingkaran itu. Tadi yang gambar yang pertama bukan garis singgung lingkaran karena dia tidak memotong lingkaran. Garis yang ketiga juga bukan merupakan garis singgung lingkaran karena dia memotong lingkaran di dua titik. Maka gambar yang kedua ini adalah garis singgung lingkaran di mana garis ini memotong di satu titik pada lingkaran. Panjang garis singgung lingkaran. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Panjang garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgungnya. Berdasarkan sifat ini, untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, ini adalah garis singgung lingkaran. Dia menyinggung lingkaran di titik B, kemudian garis singgung ini dia tegak lurus dengan jari-jari pada lingkaran. Nah, pada gambar ini AB merupakan garis singgung lingkaran. AB merupakan garis singgung lingkaran. OB ini adalah jari-jari. OA ini adalah jarak titik pusat dengan titik A. AB dia selalu tegak lurus dengan OB atau dengan jari-jari. Maka panjang garis singgung lingkaran di titik B adalah AB sama dengan akar dari OA pangkat 2 dikurang OB pangkat 2 atau G sama dengan J pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Jadi karena ini adalah berbentuk segitiga siku-siku, maka untuk menghitung panjang sisi-sisinya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Di sini panjang garis singgungnya ini bukan sisi miring, tapi sisi miringnya ada di D. Sisi miring itu dia adalah sisi di depan sudut siku-siku, maka sisi miringnya adalah D. Maka untuk menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menghitung panjang garis singgung, karena sisi miringnya diketahui, maka kita menggunakan kurang. Diingat ya untuk teorema Pythagoras. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Pengertian garis singgung lingkaran yang pertama ya, coba perhatikan gambar di sini ada 5 gambar. Gambar yang pertama ini tidak memiliki garis singgung lingkaran karena lingkaran yang
kecil berada di dalam lingkaran. Gambar yang kedua memiliki satu buah garis singgung lingkaran. Gambar yang ketiga memiliki dua buah garis singgung lingkaran. Gambar yang ketiga memiliki 3 garis singgung lingkaran, di mana 2 garis singgung luar lingkaran, kemudian 1 garis singgung dalam. Pada gambar yang kelima, di sini ada 4 garis singgung lingkaran, ada 2 luar lingkaran, dan ada 2 dalam lingkaran. Panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Nah, coba perhatikan gambar di sini. L ini adalah garis singgung persekutuan luar, J ini adalah jarak kedua pusat lingkaran tersebut, R1 ini adalah jari-jari lingkaran besar, dan R2 ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Maka rumusnya L sama dengan akar dari J pangkat 2 dikurang R1 dikurang R2 pangkat 2. Oke, tolong diingat rumusnya. Yang berikut. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Ini salah tulisnya, seharusnya dalam lingkaran. Dia seperti ini. Ini D ini adalah garis singgung dalam lingkaran. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran. R1 ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Ini tadi R2 ini adalah jari-jari lingkaran kecil. R1 adalah jari-jari lingkaran besar. Kemudian J ini adalah jarak kedua pusat lingkaran. Maka rumusnya sama dengan tadi ya, garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran, hanya yang berubah adalah di sini berubah menjadi tanda tambah. Jadi rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah D sama dengan akar dari J pangkat 2 dikurang R1 ditambah R2 pangkat 2. Coba perhatikan contoh soal berikut ini, berikut dengan juga ada pembahasannya. Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB sama dengan 5 cm. Garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran. Jika jarak OA sama dengan 13 cm, maka gambarlah sketsanya, tentukan panjang garis singgung AB. Di soal tadi, bahwa ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah O, titik pusatnya adalah O, jari-jarinya adalah 5 cm. Kemudian ada titik di luar lingkaran yaitu titik A. Maka sekarang kita akan menghitung berapakah panjang garis singgungnya. Maka kita gambarkan dulu, kita hubungkan titik pusatnya, kemudian garisnya. Yang diketahui adalah OA itu adalah 13 cm. Ingat bahwa jari-jari dengan garis singgung itu dia selalu membentuk sudut siku-siku. Kita sudah selesai membentuk sketsanya. Bagian B adalah berapakah panjang A ke B. A ke B saya ambil segitiga ini. Sini adalah siku-sikunya, berarti di sini adalah sudut B. Yang lebih pendek adalah O, yang lebih panjang adalah A, maka OA ini adalah 5 cm, kemudian AB adalah 13 cm. Ya, terbalik ya, AO adalah 13 cm, yang ditanyakan adalah AB. Nah, perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti berlaku tripel Pitagoras. Yang ditanyakan adalah AB. Kalau di sini 13, di sini 5, maka pasangan angkanya adalah 12 cm. Kalau lupa, maka kita bisa hitung menggunakan teorema Pitagoras. AB, karena sisi miringnya diketahui, maka rumusnya berarti dikurang 13 dikurang dengan 5, ini pangkat 2, berarti akar dari 169 dikurang dengan 25, akar dari 144 itu adalah 12 cm. Mudah bukan? Ada di buku maestro juga. Perhatikan gambar di atas. Lingkaran O berjari-jari 4 cm, sedangkan lingkaran Q berjari-jari 12 cm.
Jarak titik O ke Q adalah 17 cm. Berapa panjang garis singgung luar lingkaran tersebut? Dari soal tadi kita bisa mengetahui bahwa R1 itu 12 cm, jadi R1 itu adalah jari-jari lingkaran besar. R2 adalah 4 cm, jarak kedua titik pusatnya adalah 17 cm, dan yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Kita sudah ketahui rumusnya ada di materi, sisa kita substitusi apa yang diketahui tadi. Maka akar dari 17 pangkat 2 dikurang dengan 12 dikurang dengan 4 pangkat 2, maka akar dari berapa 17 pangkat 2? 289 dikurang dengan 12 dikurang 4 adalah 8 pangkat 2. Kita selesaikan. Akar dari 289 dikurang dengan 64, maka 289 kurang 64 itu adalah 225, maka garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 cm. Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 15 cm dan 9 cm. Jarak kedua titik pusat adalah 30 cm. Berapa panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut? Dari soal kita dapat mengetahui bahwa jari-jari lingkaran besar atau R1-nya adalah 15 cm, R2-nya adalah 9 cm, dan jarak kedua pusat lingkaran tersebut atau J adalah 30 cm. Ditanyakan adalah berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Nah, dari materi kita sudah tahu rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran, yaitu J pangkat 2 dikurang R1 ditambah R2 pangkat 2. Kita substitusi 30 pangkat 2 dikurang dengan R1-nya 15 ditambah dengan 9 pangkat 2. Hasilnya adalah 30 pangkat 2, 900 dikurang dengan 15 ditambah 9 itu 24 pangkat 2. Kita selesaikan. Akar dari 924 pangkat 2 itu adalah 576. Berapakah 900 dikurang dengan 576? Berapa? 900 dikurang dengan 576, kita kurangkan. Ini 8, 10 di sini 10, di sini 9, 10 kurang 6. 4, 9 kurang 7 itu hasilnya adalah 2, 8 kurang 5, 3. Akar dari 324 adalah 18 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 18 cm. Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 15 cm dan 9 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 18 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah contoh soal yang terakhir. Jadi dari soal kita dapat ketahui bahwa jari-jari lingkaran besarnya atau kita sebut R1 itu adalah 15 cm. Jari-jari lingkaran kecil atau R2 adalah 9 cm. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 18 cm. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Maka kita pasang dulu rumus persekutuan dalam. Rumusnya adalah akar dari J pangkat 2 dikurang R1 ditambah R2 pangkat 2. Kita substitusi apa yang diketahui.
18 sama dengan akar dari J pangkat 2 dikurang dengan R1 ditambah R2 pangkat 2. Akar pindah ruas dia menjadi pangkat 2, jadinya 18 pangkat 2 sama dengan J pangkat 2 dikurang dengan R1-nya adalah 15 ditambah 9 pangkat 2. Kita selesaikan. 18 pangkat 2 sama dengan J pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. Kurang pindah ruas menjadi tambah. Ini masih pangkat 2 itu sama dengan J pangkat 2. Yang berikut, 18 pangkat 2 itu adalah 324 ditambah dengan 24 pangkat 2 itu adalah 576. Itu adalah J pangkat 2. Kita jumlahkan 324 ditambah dengan 576. 0, 1, 0, 1, 9. Jadi 900 itu sama dengan J pangkat 2 atau J pangkat 2 sama dengan 900. Pangkat 2 pindah ruas menjadi akar dari 900 itu adalah 30 cm. Jadi jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 30 cm. Demikian pembahasan materi kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar matematika dari rumah.